kasihanku. Ohayo gozaimasu. Kyowa mau kemana kita? Nangdi? Nangdi? Ndelok kota kita. Mau ke kota. Di sini kota tapi kota lokal kota nih, tahun ya. Guys, jadi video kali ini kita mau ke kota ya teman-teman. Karena selama ini kita main-mainnya di desa. Jadi ceritanya nih orang desa mau main-main ke kota. Sekalian saya mau kasih lihat teman-teman tuh kota Osaka lah pastinya. Nah, karena kita di Osaka juga tapi kita di daerah kecil ya teman-teman. Jadi saya mau kasih lihat kota Osaka untuk teman-teman, dan sekalian kita mau ke warung halal, warung Indonesia. Pemiliknya orang Indonesia, namanya Warung Salam, dan di situ barang-barang halal semua. Jadi kita mau beli kebutuhan bumbu dapur ya teman-teman, seperti lengkuas, serai, ketumbar dan lain-lain lah, kunyit, kemiri untuk kebutuhan dapur di rumah. Oke teman-teman, ikutin terus Endra Story, kita jalan-jalan ke kota. Senyum ASEAN. Tujuan kita ke kota ya sebenarnya kita mau beli bumbu-bumbu dapur Indonesia ya teman-teman, seperti rempah-rempah Indonesia untuk masak masakan Indonesia. Tapi karena warung Indonesia atau warung halal ini berada di pusat kota Osaka, jadi kita ya sambari jalan-jalan lah ke kota teman-teman. Untuk dari tempat kita tinggal ke kota itu, kalau kita tidak memakai jalan tol itu kita di jalan 45 menit teman-teman. 45 menit ya sayangnya. Yonggo menit. Go to Osaka City. Kurma. Oh, 1 jam teman-teman, lebih kurang 1 jam kalau kita tidak menggunakan highway ataupun jalan tol. Jadi sembari main-main kita melihat suasana kota Osaka. Kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan banyak orang. Biasanya kan kita melihat tidak ada orang ya, sepi seperti ini. Tidak ada orang di jalanan ya. Tapi kita akan lihat gedung-gedung tinggi dan orang-orang beraktivitas, suasana kota Osaka. Oke teman-teman, ini dia suasananya. Kita menuju ke kota. Orang desa main-main ke kota. Teman-teman, kita sering ya mendengar kalau di Jepang itu negara produsen mobil, tapi tidak ada kelihatannya kemacetan di Jepang. Nah, kalau aku lihat di sini teman-teman ya, kita contohkan 100% penduduk Jepang, 80% penduduk Jepang itu mempunyai mobil teman-teman. Itulah dia. Apalagi kalau tinggalnya di desa itu harus wajib 1 orang punya mobil guys. Karena untuk alat transportasi, dia mau kemana ya, misalnya mau ke stasiun kereta ataupun ke mall. Jadi dari presentasi 100%, 80% warga Jepang itu mempunyai mobil. Tapi kenapa tidak bisa kita lihat kemacetan di Jepang? Karena sistem lalu lintasnya teratur ya guys, ya teman-teman. Yang pertama, tidak boleh sembarangan parkir ataupun berhenti
di jalan seperti ini kita berhenti di sini. Tidak boleh guys, tidak boleh teman-teman. Dan satu lagi, tidak boleh memparkirkan mobilnya di tempat parkir orang ataupun di halaman orang. Jadi parkirnya itu memang ditempatkan di parkir yang memang tempat parkir mobil. Jadi tidak adalah kelihatannya sembraut mobil-mobil di jalanan sehingga kita melihatnya tidak ada mobil, sedikit yang memakai mobil. Tapi kenyataannya persentasinya 100%, 80% warga Jepang ini memakai mobil teman-teman. Tapi mobilnya dipergunakan di saat-saat beraktivitas teman-teman. Karena kalau setiap hari juga menggunakan mobil, biaya parkirnya kan mahal guys teman-teman. Jadi biasanya mereka ini bekerja memakai fasilitas umum seperti naik kereta ataupun naik bus. Jadi mobilnya di mana? Mobilnya diparkirkan di stasiun teman-teman. Lalu dia lanjut naik kereta ataupun naik bus ke tempat dia kerja. Dan pulang dia ambil mobilnya di parkiran dan kembali ke rumah. Seperti itu guys. Tapi kalau di hari weekend ataupun hari libur, mereka full memakai mobil. Jadi biasanya kalau di Jepang kelihatannya kemacetan itu di hari Minggu ataupun di hari Sabtu. Itu di jalanan macet lah teman-teman. Karena mereka dan keluarganya jalan-jalan memakai mobil. Tapi kalau di hari-hari biasa kerja, tidak teman-teman guys. Jadi mereka kerja memarkirkan mobilnya di stasiun dan mereka melanjutkan pakai sarana transportasi publik. Itulah dia teman-teman, sehingga tidak ada kelihatannya seperti kemacetan atau parkir-parkir mobil di jalanan. Karena yaitu tertibnya berlalu lintas. Oke, kita sudah memasuki kawasan kota lah teman-teman. Tapi masih jauh sih, tapi sudah kelihatan di kawasan kota. Wah, ada eksiden teman-teman. Ada tabrakan mobil sport. Dan ini masih suasana perjalanan kita ya guys, menuju kota Osaka. Kota metropolitannya lah kalau istilahnya kita sebut ya teman-teman. Doko iku no? Indomaret? Kalau kita mau ke Indomaret Jepang. Lagi fokus dia guys, nggak bisa. Kalau lagi nyetir susah dibawa ngobrol nih ibu ini. Hah? Ibu. Tapi kalau dia aku bahasa Indonesia, dia tuh mikir apa yang diceritain ini. Jadi kadang-kadang dia ngerespon. Seperti aku bilang ibu ini, jadi dia ibu ini. Aku tidak ibu, dia bilang dia tidak ibu. Kita sudah sampai di bibir kota ya teman-teman. Ini sudah kota, tapi kita masih di tepi kotanya. Kita kan mau ke titik pusat kotanya ya guys. Dan ini suasananya teman-teman. Kalau sudah di tepi kota, kita sudah bisa merasakan aktivitas warga orang Jepang ya teman-teman. Yang jalan-jalan gitu, yang normal lah kalau kita lihat di negara kita beraktivitas di luar. Dan di sini sudah mulai terasa banyak orang yang di luar beraktivitas dibandingkan di tempat saya yang kalau kita jalan-jalan sebelumnya di tempat saya itu, di desa saya itu
asli tidak ada orang yang berlalu lalang. Tapi kalau kita lihat di sini suasananya, di samping aktivitas kendaraan mobil yang padat, yang sibuk, juga kita dapat melihat aktivitas warga berlalu lalang ya teman-teman ya. Dan ini dia suasananya, dan kita masih di tepi kota dan menuju ke pusat kotanya guys, teman-teman. Halo Bu. Tidak mau dipanggil Bu dia guys. Ada motor gede. Segede-gedenya motor di sini taat juga kepada lampu merah. Berhenti juga dia guys. Beda kalau di negeri kita ya, main terobos saja. Yang aku lihat teman-teman di media. Sayang bicara. Aduh, tidak mau bicara teman-teman, malu, katanya. Aduh. Dan ini dia suasananya guys. Nah teman-teman, kita sudah memasuki kawasan kota ya guys. Jadi pemandangan di sini sudah jarang kita lihat yang namanya bangunan rumah. Yang kita lihat di sini semua bangunan rumah susun ataupun apartemen tinggi. Jadi kalau kebiasaan di Osaka ini atau di Jepang ini, mungkin pada umumnya di kota-kota besar yang lain, di negara-negara lain juga ya, kalau sudah di kota dia rumah susun dia teman-teman, tempat tinggal warganya. Ada juga rumah tapi sudah tidak sebanyak yang kita lihat di kota-kota kecil ya teman-teman. Kalau sudah masuk di pusat kota, semua warganya di rumah-rumah susun ataupun di apartemen teman-teman. Kita sudah memasuki kota Osaka guys. Dan ini dia kota Osaka teman-teman. Salah satu kota Osaka yang terkenal di Osaka ini ada 3 kota ya teman-teman, yaitu Namba, kota Namba. Yang kita tuju sekarang kota Namba. Yang kedua Umeda, kota Umeda, sentral kota pusat Umeda. Yang ketiga satu lagi Tennoji, kota besarnya. Kota besar di Osaka ini ada 3 yang besar, yaitu Umeda, Namba, dan Tennoji guys. Dan sekarang kita mau menuju ke Namba ya, Namba, karena warung Indonesia yang kita tuju berada di Namba ini guys. Tapi 3 kota itu ya disebut juga ya Osaka City namanya teman-teman. Dan ini semua disebut namanya Osaka City. Tapi ada 3 titik kota yang besar, yaitu Namba, Tennoji, dan Umeda. Tapi kalau disebut sih sebenarnya disatukan Osaka City. Dan kita sudah memasuki wilayah kota Osaka City bagian Namba. Dan ini dia suasananya guys. Oke teman-teman, guys, kita cari parking ya. Kita cari tempat parking mobil. Kalau melihat suasana gedungnya seperti apa ya, film-film Ultraman ya guys. Oke, kita coba lihat parking di sini. Parkir di sini setengah hari 70.000 guys. Tapi sudah penuh teman-teman. Aduh. Ada satu. Oke, ada satu guys. Untuk 12 jam harga parkirnya 700 yen. Berarti sekitar 70.000 teman-teman. Oke, kita turun.
Oke guys, kita explore kota Osaka teman-teman. Ayo ikutin perjalanan Endra Story. Sana sini. Yang mana boleh? Nambah pak. Yang mana boleh? Sana. Jadi seperti inilah dia bentuk parkir teman-teman di kota Jepang atau di Osaka. Jadi sehingga tidak ada kelihatan mobil-mobil sembarang parkir. Sudah ada parkirnya ya teman-teman, sudah ada tempat parkirnya masing-masing. Di sana, di sini, dan kalau juga ini penuh di bawah, biasanya di atas gedung teman-teman di sana. Parkir yang besar di atas gedung. Dan kalau kita parking di atas gedung, dia kan dekat ke pusat kota nih teman-teman. Di situ lebih mahal biaya parkirnya. Jadi kita ambil parkir yang agak jauh, ya sedikit murah teman-teman. Perbedaannya itu kalau di sana weekend dia Rp150.000 teman-teman. Kalau di tempat kita tadi ya 70.000. Tapi ya kita jalan lagi lah untuk menuju pusat kotanya gas. Sayang bicara. Masih tensa sama. Sayang jangan lupa. Jangan lupa. Dengar teman-teman, jangan lupa subscribe katanya teman-teman. Dia bicaranya masih belajar, masih itu aja. Jangan lupa subscribe. Nek, gambate ya. Oke ya. Oke, kita lanjut teman-teman jalan-jalan melihat kota Osaka di wilayah Nanba. Dan cuaca di musim panas di Jepang ini sangat menyengat teman-teman. Asli. Ini mungkin di atas 30 derajat ini panasnya. Karena kalau musim panas di Jepang itu tidak tanggung-tanggung panasnya guys. Mulai dari paling rendah itu 25. Tapi ini sangat menyengat. Mungkin ini di atas 30 lah ini. Mau? Tambah. Mungkin 33 atau 34 derajat Celcius ya. Panasnya guys. Wah. Panas ya. Ini dia teman-teman, gedung parkir mobil khusus, satu gedung untuk parkir mobil di pusat kota Nanba ini. Tapi di bawahnya ada toko memang. Di lantai pertama, di lantai 1 dia toko. Pusat perbelanjaan elektronik, tapi mulai sampai atas parkir. Ada event festival teman-teman di dalam gedung. Mungkin festival atau konser musik atau tidak tahulah. Oke, kita lihat kota Osaka dari atas ya teman-teman. Kita lihat kota Osaka dari atas sana. Wah, ramai. Ada event apa ini? Ya. Dari mungkin event festival atau konser musik teman-teman. Kita lihat Osaka dari gedung atas ya teman-teman. Dan ini dia suasananya. Oke, kita naik ke gedung. Kita naik ke gedung melihat kota Osaka dari atas gedung ya guys, teman-teman.
Dan di gedung ini terdapat banyak mall ya guys. Dan ini dia Paris Saint-Germain. Ini kita sudah di dalam gedung dan kita mau naik lebih atas lagi. Ini dia suasana aktivitas warga Jepang di sebuah mall ya. Ini bisa dikatakan mall dan juga ada apartemen dan juga ada pusat kantor kantor perusahaan teman menjadi satu. Hah? Halo. Halo sayang. Hai sayang. Kita naik atas. Kenapa tidak kita dulu? Oke, kita sudah berada di atas guys. Inilah dia suasana Osaka City, teman-teman. Dan ini kita di gedung, tapi gedungnya ini ada taman ya teman-teman di lantai atas. Jadi kita ini taman di atas gedung. Ini dia suasananya guys, dan kita bisa melihat gedung-gedung kota Osaka. Dan di sini ada restoran barbecue juga teman-teman. Dan itu apartemen, dan ini apartemen, dan itu Swiss Hotel. Oke, kita naik ke sana ya teman-teman. Kita lihat suasana atas di sana. Dia kepanasan guys. Ibu negara kepanasan. Nah, ini dia kita lihat suasana yang lebih atas lagi ya guys ya teman-teman. Dan ini dia suasananya. Taman di atas gedung. Ada kursi-kursi taman teman-teman. Jadi bisa santai. Kalau sore tidak panas, enak sekali sih nongkrong di sini ya. Tapi ini
di pukul berapa nih? Pukul 12. Jam 12 panas sekali. 34 Celcius teman-teman panasnya. Bayangkan bagaimana nyengatnya nih. Dan ini suasana yang paling tinggi. Ini dia kota Osaka, wilayah Namba. Wah, ini apartemennya mungkin mahal sekali ya teman-teman. Ini ada taman bermain anak-anak dan menghubungkan, ada jalan penghubung ke atas gedung ini teman-teman. Jadi warga apartemen ini bisa main-main ke sini setiap hari sore. Bisa bersantai nih. Keren. Oke, teman-teman. Segar sekali di sini AC, tadi kita di luar panas sekali. Oke, kita langsung saja menuju warung Indonesia ya teman-teman. Kita belanja kebutuhan kita, yaitu bumbu-bumbu dapur dan berbagai macam lah yang untuk memasak masakan Indonesia. Oke, kita let's go ke warung Indonesia. Tapi kita lanjut di video part 2 ya teman-teman, karena durasi video kita kali ini sangat panjang. Jadi kita sambung di video part 2. Sampai bertemu di video part 2 ya guys.